Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Dijamin gratis. Dan kalian pastinya dapat ilmu tentang pembelajaran matematika. Oke anak-anak, pada video kali ini Bu Yeni masih menjelaskan bab polinomial yang mana subbabnya tentang persamaan dalam bentuk suku banyak. Nah, pastinya kita tahu untuk berderajat 2 atau dalam bentuk fungsi kuadrat, yakni ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dia pasti memiliki akar, dua buah akar, yakni x1 dan x2. Jadi di sini dimisalkan akarnya adalah x1 dan x2 dengan a, b, dan c elemen bilangan real. Maka akan berlaku x1 ditambah x2 nilainya akan sama dengan negatif b dibagi a. Sedangkan x1 dikali dengan x2 nilainya sama dengan c dibagi dengan a. Pastinya nggak asing buat kalian untuk yang berderajat 2. Sedangkan untuk yang berderajat 3, jika diketahui x1, x2, dan x3 merupakan akar-akar dari persamaan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0, sehingga diperoleh a dikalikan dengan x dikurangi x1 dikalikan dengan x dikurangi x2 dikalikan dengan x dikurangi x3, maka dia akan berlaku untuk penjumlahan akar-akarnya dia bernilai sama dengan min b per a. Sedangkan untuk perkalian x1 kali x2 ditambah x2 kali x3 ditambah x3 kali x1, dia nilainya sama dengan c per a. Sedangkan untuk perkalian ketiga akarnya dia bernilai sama dengan min d per a. Oke, sedangkan untuk derajat 4, 5, dan seterusnya kalian bisa mencari sendiri. Karena di sini kan sudah terlihat polanya kan. Min plus min. B, C, D, E, F, dan seterusnya. Semuanya dibagi dengan A. Ya, langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui x1, x2, dan x3 merupakan akar-akar bersamaan polinomial x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 0. Kalian disuruh menentukan nilai eksak dari x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 ditambah x3 pangkat 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkahnya dari persamaan polinomial dapat kita tuliskan A adalah koefisien dari x pangkat 3, yakni nilainya 1. Sedangkan B koefisien x kuadrat, di sini tidak ada berarti 0. C koefisien x adalah 3, sedangkan D nilainya negatif 1. Karena ini nanti penjabarannya kita butuh penjumlahan dari ketiga akar sama perkalian dari ketiga akar, maka kita cari dulu penjumlahan ketiga akar. Nilainya kita tahu sama dengan min b per a, maka sama dengan min 0 per 1, hasilnya adalah 0. Jadi penjumlahan ketiga akar nilainya 0. Selanjutnya untuk x1 kali x2 ditambah x2 kali x3 ditambah x3 kali x1 nilainya kan sama saja dengan c per a, yakni 3 dibagi 1, maka nilainya 3. Sedangkan untuk perkaliannya adalah sama dengan min d per a, maka sama dengan min, d-nya kita tahu min 1 dibagi 1, negatif dikali negatif hasilnya positif, 1 dibagi 1 hasilnya 1, maka perkalian dari ketiga akarnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita tahu x1 pangkat 3 ditambah x3 dikali x1 ditambah 1 nilainya sama dengan 0. Sehingga dari sini x1 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikurangi 3x1. Jadi dari fungsinya ini x-nya kita ganti dengan x1, x2, dan x3. Selanjutnya kita ganti dengan x2, maka diperoleh x2 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 3x2.
Yang terakhir kita ganti dengan X3, maka X3 pangkat 3 ditambah 3X3 dikurang 1 sama dengan 0. Maka nilai X3 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 3X3. Sehingga untuk penjumlahan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 3, dari hasil ini masing-masing kita substitusikan. Sehingga diperoleh 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3 dikurangi 3 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3. Kita tahu X1 tambah X2 tambah X3 hasilnya adalah 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3. Selesai. Jadi nilai eksak dari X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X3 pangkat 3 adalah 3. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan polinomial 27x pangkat 3 ditambah 42x kuadrat dikurangi 28x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jika diketahui akar-akarnya membentuk barisan geometri, maka langkahnya kita tentukan nilai A, B, C, dan D, sama seperti soal yang pertama tadi. Selanjutnya kita misalkan akar-akarnya X1 adalah P per R, X2-nya adalah P, dan X3-nya PR. Kenapa permisalan seperti ini? Karena di sini ketentuannya membentuk barisan geometri. Kita tahu barisan geometri memiliki rasio, yang mana mencari rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Maka masing-masing selisih sukunya kan dilihat dari rasionya itu. Maka di sini ada R, sini R-nya nggak ada, ya selanjutnya dibagi dengan R. Ini polanya mengikuti pola barisan geometri. Selanjutnya kita cari nilai perkalian dari ketiga akar. X1-nya kita ganti P per R, X2-nya P, X3-nya PR. Maka hasilnya adalah D per A. D-nya adalah negatif 8, A-nya 27. Jadi negatif 8 dibagi 27. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. R sama R berarti habis. Sisanya tinggal P pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Tinggal kita cari nilai P-nya, yakni dengan cara akar pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 per 3. Jadi di sini kita sudah peroleh nilai P-nya adalah 2 per 3. Selanjutnya kita cari nilai dari penjumlahan ketiga akar, maka sama dengan min B per A. Kita ganti masing-masing X1, X2, X3 dengan permisalan. B sama A-nya juga kita ganti sehingga sama dengan min 42 dibagi 27. Selanjutnya kita substitusi nilai P sama dengan 2 per 3. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kalikan kedua ruas dengan 3 per 2. Maka diperoleh hasilnya 1 per R ditambah 1 ditambah R sama dengan min 7 per 3. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 3R. Sehingga diperoleh 3 ditambah 3R ditambah 3R kuadrat sama dengan min 7R. Nah, sebelum saya lanjut, kenapa di sini dikalikan 3 per 2? Supaya nanti nggak terlalu banyak pembagian, perperan, otomatis kalian semakin bingung. Maka karena di sini ada 2 per 3, maka perkaliannya kebalikannya 3 per 2 supaya hasilnya adalah 1. Jadi nanti 1, 1, 1, sehingga diperolehnya seperti ini. Selanjutnya dari sini kenapa dikali 3R? Karena di sini ada pembagi 3. Kita mau membagi 3 sama pembagi R, sehingga mau kita hilangkan, maka perkaliannya adalah 3R. Oke, selanjutnya dari sini tinggal kita sederhanakan sehingga bentuk persamaan kuadrat 3R kuadrat ditambah 10R ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan, maka faktornya adalah 3R ditambah 1 dikali dengan R ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai R-nya sama dengan min 1 per 3 atau R sama dengan min 3. Tinggal kalian pilih mau menggunakan yang min 1 per 3 atau menggunakan negatif 3.
Di sini Bu Yani menggunakan yang negatif 3, sehingga X1 tadi kan P per R, P-nya 2/3, R-nya negatif 3, maka diperoleh min 2/9. Sedangkan X2-nya adalah P, yakni 2/3, X3-nya P dikali R, yakni 2/3 dikali negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 2. Sehingga akar-akar dari polinomial bentuk barisan geometri, yakni akar-akarnya adalah negatif 2/9, 2/3, dan negatif 2. Oke anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, di sini ada 4 latihan soal. Silakan bisa dikerjakan untuk mengetes kemampuan kalian. Oke, Bu Yani ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, serta ditunggu juga like dan komennya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.